Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Qadim Al-Mannan Ad-Daim Al-Ihsan Alladhi khassana bi syahri Ramadan wa khassa Ramadan bil afwi wal ghufran wal qabuli wal ridwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alf marrah. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang saya hormati sahibul hajah asifillah ad-da'i ilallah Kiai Haji Hussein Umar beserta saudara-saudara beliau Kiai Haji An'im Muhasin, Kiai Haji Ashhari, dan juga tidak saya lupakan kakak kelas saya di Pondok Pesantren Galwa Al-Habib Alwi Al-Idrus, Al-Habib Hadi Al-Idrus, Al-Habib Bagir. Juga tidak saya lupakan Habib Ali Barakbah, Masya Allah. Dan juga Kiai Haji Bahaus Surur dan segenap keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Iskandar Umar. Yang saya hormati Gus Abdullah Kapiworo beserta para kiai, para alim yang hadir, yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada para kiai, para alim, juga Pak Rahmat yang Masya Allah, kawan-kawanku dari Ahbabul Mustafa Sidoarjo, para ibu nyai, para tokoh masyarakat, segenap panitia, para donatur, hadirin, hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diundang oleh beliau Haji Hussein Umar untuk sama-sama memperingati haul Ibunda Khadijah Al-Kubra dan juga Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan juga Haji Iskandar Umar dan juga para masyayikh yang dihauli pada malam hari ini. Semoga acara pada malam hari ini semakin menambah nikmat kubur mereka, amin. Dan semoga kita yang hadir mendapatkan barakah mereka, amin. Dan supaya kita yang hadir kelak bisa bertemu dengan mereka di surga Allah, amin ya rabbal alamin. Sayyidatuna Khadijah, istri junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum menikah dengan Nabi, beliau punya 9 toko besar-besar. Beliau termasuk pedagang wanita yang paling sukses di Mekah. Dan beliau menikah dengan Nabi bukan malah tambah kaya, tapi semua hartanya dikorbankan untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi umur 25, beliau menjalankan perdagangan Sayyidatuna Khadijah. Maka Sayyidatuna Khadijah menyuruh salah satu budaknya yang bernama Maisarah untuk menemani Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Syam itu satu negara dulu, sekarang terpecah menjadi 4 negara: Yordania,
Lebanon, Syria, Palestina. Dulunya satu negara ini, Syam. Kemudian setelah pulang ditanya oleh Sayyidatuna Khadijah, bagaimana, apa kejadian-kejadian yang terjadi ketika Nabi Muhammad berangkat pulang dan ketika berdagang. Maka Maisarah mengatakan, saya tidak pernah melihat orang seperti Muhammad ini. Perjalanan pergi dan pulang, selama perjalanan kita dilindungi oleh awan, nggak kepanasan. Tidak kepanasan. Kemudian ketika dagang, dagangnya jujur. Dagangnya jujur. Ketika ditanya ini barang harganya berapa, ini modalnya sekian, memang segitu modalnya. Gak lucu, Nabi Muhammad gak koyo pedagang saiki ya. Modalnya 10 diwaras salah. Ditawar 20 dikekno. Kosong ono wong dodol. Nggih, rugi. Wae modalnya 20. Kok 20 dikekno Pak? Nggih penglaris gak apa-apa. Terus untung 10.000 padahal. La ilaha illallah. Nabi Muhammad jujur, ini 10.000, memang harganya 10.000, malah orang tersebut memberikan untung yang berlipat-lipat sehingga pulang. Makanya Sayyidatuna Khadijah bingung, kok untungnya besar ini perdagangan ketika dibawa oleh Muhammad. Seperti itu cara dagangnya, dan juga Nabi Muhammad membawa berkah. Nabi Muhammad itu ketika masih kecil di rumahnya, siapa namanya? Ketika kecil disusui, woi, saya ngamburi. Nabi Muhammad ketika kecil disusui sama Halimah. Itu masih kecil. Disusui saiki masih jenenge foto. Ya. Di kampungnya Sayyidatuna Halimah, Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Waladul Mubarak, anak yang penuh berkah. Sebab kalau ada orang sakit dipegang tok sama Nabi Muhammad sembuh. Seperti Habib Alwi ini, orang sakit dipegang sembuh. Makanya Habib Alwi ini keliling terus ini orangnya, Masya Allah ya. Tambah kuno kayak gini. Nah, sehingga disebut Waladul Mubarak. Kambing gak keluar susunya dipegang, keluar air susu. Subhanallah. Dan katanya Abu Thalib, Nabi Muhammad tuh masih kecil, kayak hari-hari ini, bangun tidur itu rambutnya seperti diminyaki. Bangun tidur rapi. Orang wong sama wong rembes itu ya Allah. Nek gak wong gendeng ya. La ilaha illallah. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, melihat ini manusia yang luar biasa, maka Siti Khadijah menyuruh pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, tolong Anda ke paman-pamannya Muhammad, bilang suruh Muhammad ngelamar saya. Waraqah bin Naufal pergi dan ngomong. Sebelum itu Waraqah bin Naufal itu punya saudari perempuan. Ketika Abdullah, siapa Abdullah itu? Abdullah. Nah, digosidai baru apa? Ayahnya Nabi Abdullah, ketika dibawa oleh ayahnya namanya Abdul Muttalib untuk melamar Sayyidatuna Aminah, ngelewati saudarinya Waraqah bin Naufal, jadi bibi Khadijah. Bibi Khadijah tuh bilang, lihat Abdullah, ya Abdullah, mau kemana? Jadi Abdullah kapingoro dete ya. So jenenge foto ya. Ini kopian sih cerita ini. Biasanya kopian buku. Tadi kira tuh enggak. Mungkin Ramadan ya berubah. Nah, Abdullah mau kemana? Ana ma abi. Saya bersama ayahku. Maka ditawari oleh ukhtu Waraqah bin Naufal, ini saudarinya Waraqah bin Naufal, kawini saya. Saya akan kasih kamu 100 onta. Jalur dikawin, wong wedok iki ngiki 100 onta. 2,5 miliar. Dan wongnya ayu. KL, kalau bisa ini kirain glowing, tangannya wireng. La ilaha illallah.
Payu, seenom. Apa jawaban Sayyidina Abdullah? Ana ma'a abi. Saya sama ayahku. Ada riwayat ini perempuan bukan saudarinya Waraqah bin Naufal. Ada riwayat perempuan ini adalah salah satu orang yang ngerti kitab dari pendeta Yahudi. Kenapa minta agar Abdullah mengawininya? Karena di wajah Sayyidina Abdullah ada cahaya Nabi akhir zaman. Setelah menikah dengan Sayyidatuna Aminah, berapa hari datang lagi ketemu sama saudarinya Waraqah bin Naufal. Kenapa kamu kok gak nawari saya nikah seperti yang kemarin-kemarin berapa hari yang lalu? Iya, kemarin saya nawari kamu karena di wajahmu ada cahaya Nabi akhir zaman. Kamu sudah kawin ya? Iya. Kasih kabar gembira sama istrimu, dia mengandung orang yang terbaik yang pernah ada di atas muka bumi. Jadi Sayyidina Abdullah sama ibunya Sayyidatuna Aminah sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir. Nah, maka Khadijah, Sayyidatuna Khadijah ngutus Waraqah bin Naufal ngomong paman-pamannya Nabi setuju dilamar Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Khadijah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi pinten selangkung nggih. Umur Sayyidatuna Khadijah pinten 40. Pas 40 wahyu rebutan. Betul. Saya pernah ditawari, ada janda punya pom bensin, mau nggak mau? Umurnya 60 beb, kak gelap. Sudah, untuk ada luar saya. La ilaha illallah, masuk itu pom bensin ya. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam pertama ketika Nabi Muhammad masuk ke kamarnya Sayyidatuna Khadijah, dipeluk oleh Sayyidatuna Khadijah sambil mengatakan, arju antakuna nabiyan hadhil ummah, famali maluka wa ana abduka. Aku mengharap engkau adalah nabi umat ini, maka hartaku adalah hartamu. Hartaku adalah hartamu. Dan aku adalah budakmu. Jadi budaknya, padahal wong soge punya 9 tuku. Kadang-kadang perempuan kalau sudah kaya, istri suaminya jadi budak. Suami yang disuruh-suruh, betul? Suami nasi diamuni terus, betul? Kok ini keuntung kawin di aku ngomong malah la ilaha illallah. Ini enggak. Tapi kadang-kadang sekarang para istri ini lain, ikuti caranya Yahudi dan Nasara. Duitku. Tak oleh. Dalam urusan agama, dalam agama Islam, suami bebas melakukan apa dengan hartanya. Tapi kalau istri meskipun punya harta sendiri, mau berbuat apa-apa dengan hartanya harus izin sama suami meskipun hartanya sendiri. Jangan sembarangan aja. Duit apa-apa kok gak duit agama ini. Betul? Agama sing ngatur kalau jenengan supaya urip iki enak, aman, nyaman, tentrem. Ya. Alhamdulillahi. Kembali kadang-kadang ngomong itu sih kaya ngono alhamdulillah. Coba tiru Sayyidatuna Khadijah. Yang terkenal bukan hartanya, bukan kayanya. Malah setelah menikah dengan Nabi Muhammad miskin luar biasa, sehingga ketika diembargo sama kaum kafir Quraisy selama 3 tahun, Sayyidatuna Khadijah itu makan daun-daun dari pohon. Sehingga menyusui Sayyidatuna Aminah yang waktu itu masih bayi, Sayyidatuna Fatimah yang waktu itu masih bayi, bukan air susu yang keluar tapi darah nangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah ini kalau melihat Nabi nangis bingung. Kok mau nangis? Mayukik ya Rasulullah. Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Kesian kau wahai Khadijah. Sebelum menikah dengan aku hidupmu enak 9 tuku. Apa gak enak urip, betul? Apa mangan apa wae bisa. Tapi turu nang kasur sing enak yo iki. Senyum Sayyidatuna Khadijah. Ya Rasulullah, hidupku ini lebih nikmat ketika menikah denganmu daripada sebelum menikah denganmu ya Rasulullah. Menikah sama Nabi apa gak nikmat, betul? Kita saja yang jauh dari Nabi zamannya
1400 tahun gitu jaraknya. Tapi kalau kita mengenang tentang Nabi, terasa enak, terasa nikmat, terasa nyaman. Apa maning sing bahas itu pinter. Jadi sing goblok itu sing elek-elek Nabi. Ya. Terus awake elek, raine elek, ngelek Nabi. La ilaha illallah. Katanya Imam Suyuti, orang yang menghina Nabi jangan harap matinya husnul khotimah. Jangan harap. Nauzubillahi. Abu Lahab pamane Nabi menghina Nabi sepisan tok. Sepisan tok menghina Nabi. Mlebu neraka langsung. Nauzubillahi. Ojo macam-macam ambil Nabi. Allah ini paling cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dan bukti cinta kepada Nabi, Allah menciptakan kita ini karena bukti cintanya kepada Nabi Muhammad. Menciptakan semua alam semesta karena bukti cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nek gak ngerti tentang Nabi, ojo ceramah tentang Nabi, ceramah ojo kok pikir lain. La ilaha illallah, wes goblok viral mana. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Khadijah ketika mau meninggal dunia membisik kepada putrinya Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, aku malu minta sama abahmu. Minta apa wahai Umi? Kalau aku mati, tolong minta surban abahmu untuk menjadi kain kafanku. Maka Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, engkau telah mengorbankan semua hartamu, engkau cuma minta surban. Aku takut siksa neraka Allah Subhanahu. Ngantuk aku. Wanita yang mulia Sayyidatina Khadijah itu dapat salam dari Allah. Sampai dapat salam dari siapa, Bu? Tukang kredit. Ketika beliau lagi tidur di paha Rasulullah, malaikat Jibril datang, sampaikan kepada istrimu Khadijah, dia dapat salam dari Allah. Masya Allah, saking luar biasanya Sayyidatina Khadijah. Maka ketika disampaikan kepada Sayyidatina Khadijah, beliau menjawab, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Akhirnya tadi wirid ikulon jenengan. Tadi disebutkan qasidah Sa'duna fid dunya Fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra, menjadi kebahagiaan bagi kita di dunia dan akan menjadikan kebahagiaan bagi kita di akhirat. Kenapa kok Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Fatimah bisa menjadi kebahagiaan kita di dunia dan kemenangan bagi kita kelak di surga? Karena dengan berkat mereka berdua dakwahnya Rasulullah itu berjalan. Mereka berdua yang menunjang dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Setelah Sayyidatina Khadijah meninggal, Sayyidatina Fatimah itu menjadi abiha, ibu daripada ayahnya, yang mengurus Rasulullah SAW sampai menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebelum menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau selalu mengurus ayahnya, sehingga dijuluki abiha, ibu daripada ayahnya. Kita bisa ibadah dengan enak, dengan tenang. Termasuk salah satu berkatnya Sayyidatina Khadijatul Kubra yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad, yang menyemangati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau pulang sumpah karena gangguan di luar. Tapi beliau sumpah itu tidak mematahkan semangat beliau, tapi tetap kelihatan wajahnya, sumpah itu kelihatan. Kadang-kadang ibu kalau di Surabaya, bukan Sidoarjo, kalau Surabaya, dan bojone sumpah kalau omah tambah diamui, opo kalau omah kok sumpah tak seneng yo nang omah dan lain sebagainya, tambah sumpah, Bu. Nggih. Dan dulu bojone sumpah dihibur, nggih. Pak tenang wae Pak, wis tak Pak, aku ada opo-opo Pak, wis tenang wae Pak. Ojo mikir opo-opo Pak, njaluk opo Pak, njaluk kopi lah, njaluk teh lah, sambil senyum Bu, nggih. Sambil senyum. Bagaimana pintarnya Sayyidatina Khadijah menghibur Nabi Muhammad sampai beliau bisa melupakan permasalahan yang beliau hadapi di luar rumah. Luar biasa pintar Sayyidatina Khadijah dalam menghibur Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidatina Khadijah juga pernah mengatakan kepada
Rasulullah, kalau seandainya aku sudah meninggal dunia dan engkau akan berdakwah menyeberangi laut, engkau tidak menemukan perahu, gali kuburku, pergunakan tulang-tulangku sebagai perahu yang bisa menyampaikan engkau ke pulau yang lain untuk melanjutkan dakwahmu ya Rasulullah. Full membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Itu yang harus kita pahami, hadirin hadirat. Kita hidup di dunia ini buat apa sih? Orang nang dunia kaya apa Pak Bu? Kaya apa? Iba? Pintar itu ibu, luar binasa itu. Orang nang dunia nunggu ibadah. Nggih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, untuk ibadah Allah nyiptakan kula jenengan Pak. Duwe akeh mati melok aduwe. Gak melok. Ibu-ibu duwe mas akeh mati melok ta Mas. Mudah-mudahan jenengan panjang umur nggih. Amin. Tapi nek mati masih deman-deman digawe ada bojo sing anyar. Ya apa sampai anak kuburan? Tak loro hati ya. Daripada masku digawe wis mati, tapi apa maneh? Nggih. Nah kubur nggih ja. Dikirim nang malaikat. Cucian dulu. Bapak-bapak juga duwe akeh disimpen nak bangono acara koyo ngene gak gelem nyumbang. Ngenteni proposal, gak ono ke Husin Umar ape ngajuno proposal. Sing sadar oh ya. Kula jenengan nek nyumbang, iku kula jenengan sing bahagia. Kula jenengan ini perlu sama acara seperti supaya apa duite kula jenengan iki iso nulung kula jenengan dunia akhirat. Kula jenengan sing seweneng nek duite ditokno di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nek pas medhit duwe numpuk mati. Bojone sampean sik ayu, teko Surabaya teko Pak ngelamar Pak. Wong janda sugih ya, betul. Duwe akeh. Dinikmati mbek bojo sing anyar sampean Pak nak kubur. Cucian di luar malaikat. Ya. Kerja soro-soro ngumpulno duwe akeh dinikmati mbek wong sing liya. Makanya kata Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Orang yang bodoh adalah orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ketika mati yang menikmati orang lain dan dia yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Goblok apa? La ilaha illallah. Makanya itu kita perlu sadari apa tujuan Allah menghidupkan kita di atas muka bumi, supaya bisa niru orang-orang mulia. Mereka sudah meninggal lama tapi masih dikenang. Mereka sudah meninggal lama tapi kalau disebut namanya kadang-kadang membuat kita sedih. Kenapa? Ya Allah, orang baik seperti itu kok cepat meninggal ya. Sing jahat iki kok suruh urip yo suwe gak mati-mati yo. Kaya 2024 iki cek suwene ngono lho. Gelem mati saiki nek iso ya. La ilaha illallah. Oh jahat itu memang matinya subuh memang. Alhamdulillah. Sayyidatina Khadijah dikenang sa'duna fid dunya, langsung terenyuh hati kita. Mengingat beliau wanita yang mulia luar biasa, perjuangannya luar biasa, rela menderita demi agama rela menderita demi membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Rela menderita agar Nabi Muhammad senang, agar Nabi Muhammad gak susah, agar Nabi Muhammad bahagia meskipun makan daun. Subhanallah. Maka perlu kita sadari, ojo sampai kita terlena sama dunia ini. Ojo, hati-hati, waspadalah, ya, hati-hati dunia ini, hati-hati, ojo tertipu oleh dunia. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan wadih dunia daniyah hawadithuha kathirah wa aishatha haqirah wa muddatha qasirah. Hadhihi dunia daniyah, dunia ini hina, katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dunia ini hina.
Hawadithuha katsira, kejadiannya sangat banyak dunia ini, banyak masalah dunia. Tiap hari orang kejadian wae nak berita itu, bentinono ay berita. Betul. Ya mudah-mudahan gak melebu berita di arah saya Hermania tawuran. Mudah-mudahan gak tawuran mana arah saya Hermania ya. Hadir majelis ojo tahu. Tawuran, ayo sholawat. Nah, wa aisyadha haqira, kehidupannya sangat hina. Banyak orang gara-gara dunia nampak kehinaannya. Gara-gara dunia nyolong, ono apa gak ono? Gara-gara dunia dia menipu, ono apa gak ono? Gara-gara dunia dia mencalonkan janji bohong, pengangguran akan saya kasih gaji. Sangat tahun gak metu gajinya. Aku ini pengangguran Pak, nak oma turu aku. Tangi dohor sholat apa mana Ramadan. Tangi mana asar sholat, tangi mana 5 menit saat bodoh ibu. Pengangguran, tapi malu ya acara ya. Jadi jadinya pengacara pengangguran banyak. Gara-gara dunia bohong dan lain sebagainya, riya dan lain sebagainya. Gara-gara dunia, hati-hati dengan dunia. Wa muddatha qasira. Waktu di dunia hanya sebentar sedikit. Urip nang dunia iku sing langgeng nang akhir. Maka Allah menciptakan kita untuk ibadah. Ibadah itu dengan ilmu. Kalau orang ibadah tanpa ilmu, wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Barang siapa ibadah dengan tanpa ilmu, ibadah yang ditolak di Allah, gak diterima di Allah. Jangankan zaman kita hadirin hadirat, zaman Nabi orang wong sholat di samping Nabi sholat sunnah, mari sholat 2 rakaat salam Nabi ngomong-ngomong di wong ini sholli fa innaka lam tusolli. Ayo sholat, kamu tadi gak sholat, padahal dia sholat 2 rakaat salam. Tangi mana? Sholat 2 rakaat salam, tetap Nabi ngomongnya sama sampai yang ketiga. Setelah yang ketiga, orang tadi bilang, ya Rasulullah, alimni kaifiyatas sholat. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku tata cara sholat. Ternyata wong ini cuma kurang siji rukun tok, sing jenenge tumakninah. Nah, wong ini gak tumakninah sholatnya, gak sah. Karena apa? Kurang 1 rukun. Iki tiap tahun ono nak Blitar sholat tarawih 20 rakaat 7 menit. Iku dibelo ambek kiai. Iki kiai opo iki? La ilaha illallah. Belajar nang ndi kiai? Auzubillah. Warai melok madhab iki lho we. Betul. At-talfiqu fil madzahib haram. Pindah-pindah madhab itu hukumnya haram. Dalam madhab Imam Syafi'i boleh saja sekali kita ikut Imam Malik ketika tawaf. Itu tak bisa. Kenapa? Susah menjaga wudhu ketika kita tawaf. Tapi ada qaul dalam madhab Imam Syafi'i kalau mengambil qaul itu, yaitu batal yang menyentuh, tidak yang tersentuh. Itu qaul dhaif dalam madhab Al-Imam Syafi'i. Tapi memang susah, kadang-kadang gak sengaja. Nggih, sengaja tiba-tiba ono wong wedok lewat kesentuh atau kita yang menyentuh ketika tawaf. Saya sendiri merasa kesulitan. Tapi yo belajar. Jadi pas tawaf kok ikut mazhab Imam Malik, kudune gak melok Imam Malik. Imam Malik ngomong don. Apa melok itu keseluruhan. Kudune melok Imam Malik baru bisa taklid melok Imam Malik ketika tawaf. Kudune Syafi'i tawafe melok Imam Malik. Halo. Salah sambung ini jadinya. La ilaha. Makanya belajar ilmu di zaman ini tidak belajar sholat tidak sah. Apalagi zaman ini jenengan belajar itu lewat apa? Ya mondok. Loh, aku duwe bojo mosok mondok. Sakno bojoku, Beb. Nek ditinggal kok iso nyanyi? Jablay. Nggih. So nyanyi jarang dibel. Cewek tok ngomong aku ya wis kawin, Beb, nek aku mondok maneh bojoku iso kawin mah. Nek wis kawin, wis kerja, iso belajar lewat majelis ilmu.
Kiai Iskandar, Kiai Hussein Umar, majelis ilmunya kapan saja. Gus Bahrul Surur, majelis ilmunya kapan saja. Para kiai yang lain, Habib Alwi, majelis pengobatan itu. Atau ada yang lain, ada majelis ilmu hadir. Sebab sepurane saiki nek majelis sholawat sing hadir akeh. Tapi nek majelis ilmu perwakilan to. Tiap kecamatan mau siji. La ilaha illallah. Sing hadir majelis ilmu wis 100 luar biasa. Di Surabaya saya punya rutinan Ahbabul Mustafa Syekh Hermania Surabaya tiap bulan. Dulu sebelum Covid yang hadir itu minimal 2000 minimal. Tapi ketika saya buka kitab majelis ilmu, Masya Allah, sing hadir maksimal 50. Repot dong zaman saya ini. Padahal sing lebih wajib itu hadir majelis ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimin. Menuntut ilmu tuh hukumnya wajib. Lewat mana? Wis kawin, wis kerja, lewat majelis. Apalagi kadang-kadang majelisnya nggak tiap malam, betul. Tapi di Sidoarjo ini istimewa. Ada Habib Muhammad Barakbar. Beliau sampai pindah dari Surabaya ke Sidoarjo, punya majelis tiap hari, tiap habis subuh. Hah? Iya. Di mana itu? Pasodan Solo-Soto. Sekardangan ya, wilayah Sekardangan. Setiap hari saya lihat itu jadwalnya, Masya Allah Habib Muhammad itu luar biasa sibuk. Setiap hari habis subuh majelis. Kita ini perlu sama ilmu. Apa? Supaya ibadah kita sah bisa diterima oleh Allah Subhanahu. Saya kasih contoh saja. Saya sering sholat di luar. Yeah. Karena kalau ada orang bilang Habib Ubaidillah ini luar biasa, bukan, saya bukan luar biasa. Saya ini biasa di luar. Yeah. Karena sering keluar rumah, sering jalan, sering acara. Yeah. Tak pikir bulan Ramadan ini istirahat, ya full bisa acaranya. La ilaha illallah. Sampai beliau terus saya tanyakan sama beliau, minta tanggal sama saya. Beliau mintanya malam ini, malam saya bilang nggak bisa, dia wes full. Subhanallah, nusik batal satu malam, tak tawarkan kepada beliau. Ya apa ya, dilemah. Malam 26 Ramadan. Siap, kalau puasa. Majelis ilmu. Contoh, saya sholat di luar, orang takbiratul ihram gak metu suara nih. Gak metu suara. Sama kok gak sah sholatnya? Dari pertama wes gak sah. Kenapa? Takbiratul ihram itu rukun qouli. Wajib metu suara. Wajib didengarkan oleh telinga sendiri. Allahu Akbar. Karena tuh suaranya, dia mau udah silent back. Oh ini HP, ngomongin suara. Nak dalam hati, Allahu Akbar dalam hati. Allahu Akbar wajib didengar oleh telinganya sendiri. Ya, gak usah get-get. Kok imamnya bingung nih sampai Allahu Akbar. Bingung. Iya, contohlah Allahu Akbar. Yang kedua, rukun qauli apa? Rukun qauli sing kedua apa? Anak-anak Sekarmania jonolan oleh. Rukun qauli sing kedua apa rek? Dari ST ada. Rukun qauli sing kedua adalah alfa. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin wajib didengar oleh telinga sendiri. Duh, selama ini gak mau coba ya apa salatmu ya? La ilaha. Makanya hadir majelis. Hadir majelis gak dipungut biaya gratis. Kadang-kadang ya kayak ngombe minimal kayak ngombe alhamdulillah. Seharusnya bayar ilmu ini. Ilmu kurang larang. Gak bisa dibayar sama diri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ana abdun man 'allamani harfan. Saya budaknya orang yang mengajarkan saya satu huruf, apalagi satu kalimat. Ilmu kularang gratis. Kau no loket nangal, kau no kayak Hussein Umar buka loket nangal bayar. Kalau nak biskop pun, biskop is maksiat bayar. Untuk no duit man. Dari dah, Allah.
Yang kedua adalah alfa. Ayo mulai saya dicatat ini, mulai ke rumah dicatat. Kadang-kadang sampai rumah lagi loh. Iya. Nek lagi takono, nek para ustaz, iya ono Ustaz Syaroni gini-gini. Takono Ustaz, nopo Ustaz. Rukun kauli mau opo wae, catat. Tempel nang ngene salat. Nek perlu salat bawa contekan. Nek hafal, betul. Minta izin ngambil isi salat nang arep. Permisi Pak nggih, tak tempel nang punggungin jenengan. Oh, karena sebabnya rukun kauli itu waktu mulai kabeh. Waktu rukun kawan rukun kauli. Jangan rukun kauli lah bingung sama. Nggih. Yang kedua alfa, yang ketiga apa? Tasyahud akhir, tahiyat akhir. Sing mari tahiyat itu salam, tahiyat sing akhir. Teko at-tahiyatul sampai 2 kalimat syahadat. Wajib dirungokno ambek kuping dhewe, betul? Wajib niku rukun kauli. Lek gak bocor. Koman kamit, apa dadi pawang hujan. Karena sirkuit Mandalika, ya, jadi diceluk pawang hujan, wedok gak mandi mana. Padahal itu event internasional, saya terkenal negara plus 62 negara doon. La ilaha. Padahal plus 62 itu ayatnya poro kiai, ayatnya poro habaib. Tapi si muncul doon nak sirkuit Mandalika. Mari kalau gak mandi, wedok mana? Repot deh, angin. Yang ketiga adalah tasyahud. Yang keempat sholawat setelah tasyahud akhir minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ono wong gak gelem ngomong sayyidina wis bano wis. Aja karo wong edan, betul. Pokoke sing gak ono adab amin nabi ku wong edan. Kita aja repot. Nggih. Yang keempat apa sing terakhir salam assalamualaikum. Sing pertama wajib didengar oleh telinga sendiri. Apa 5 rukun kauli? Sing pertama takbiratul ihram, sing kedua alfa, sing kedua tasyahud akhir, sing keempat sholat, sing kelima sah. Nanti akhir acara ada kuis, hadiahnya umroh. Ya, bayar dewe-dewe. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selain wajib kita hadir majelis ilmu itu dapat pahala. Dapat pahala hudur majelis ilmi khairun min ibadati sanah. Menghadiri satu majelis ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah selama setahun. Ono wong poso setahun saulan akeh sing mokel. La ilaha illallah. Nak omahe sahur, budal kerja, mampir warung sarapan. Warungnya akeh sekali ware Pak Rahmat ya. Iki sikil palsu apa wonge. La ilaha illallah. Kadang-kadang aku budal sak durunge subuh, ono kajian mari subuh. Iku warkop dulu akeh sikil. Mari mulai ke pengajian mari subuh sekitar jam 7 yo sing milih sing tetep sing ono. Iki wong yo potong dorong subuh sampai mari subuh. Gak isi nabi upin dan pipin ya. Pipin itu tekad poso. Masio pirang tahun tetap tekad. Kamu gabung-gabungnya. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pahala majelis ilmu yang lain, hudur majelis ilmi khairun min salati alfi rakaat. Menghadiri satu majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kenapa? Sholat ping 1000 gak ada ilmu gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya barusan dari umroh bulan Januari. Saya membimbing umroh plus Hadramut. Saya tiap tahun membimbing umroh plus Hadramut. Silahkan kalau mau daftar. Nanti tanggal 29 November. Umroh. Nah, ketika di Masjidil Haram saya bilang sama anak saya dua, nak, lo anak, uang ini sholat coket mau tak, tapi sholat tidak sana. Apa? Ketika sujud saya pilih diangkat. Ketika sujud saya pilih diangkat. Padahal mari salam sholat mana? Dipikir sholat nak Masjidil Haram ini kesempatan ini. Kapan mari sholat nak Masjidil Haram? Dari Kamis. Irungnya podo maju ini aku deh. Tapi sholat itu ketika sujud diangkat sih, apa sih ini diangkat? Berarti gak duain ilmu.
Eman ibadah capek-capek tapi nggak pakai ilmu nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadiri satu majelis ilmu lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Wa min iyadati alfi marid, dan juga lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Wa min tashyi'i alfi janazah, dan daripada mengantarkan 1000 jenazah. Itu menghadiri satu majelis ilmu. Dia tak cerita ya, cerita tentang orang menghadiri majelis ilmu. Meskipun itu majelisnya hebat, tapi majelis ilmu itu tetap ada. Yang penting seperti dikatakan oleh Kiai Husain Umar tadi, majelis itu dipisah, lanang wedok dipisah. Apa kok lanang wedok dipisah? Sebab iblis itu rapat ambil anak buah. Hasil rapat, ayo kita mengemas maksiat dalam taat wara iblis, ngemas maksiat dalam taat, sehingga orang itu tidak merasa kalau dia melakukan maksiat. Apa itu bos? Katanya anak buah aku iblis, al-ikhtilatu fi majalisil khair, ngumpul lanang wedok di majelis yang baik, ngumpul lanang wedok di majelis yang baik. Makanya dipisah, panitia itu tanggung jawab ini, Bano. Membiarkan saja. Tadi Kiai Husain Umar sudah menjelaskan. Tak gelem, ya berarti salah itu. Betul. Panitia harus selalu mengingatkan, jangan nyampur laki dan perempuan. Ono saiki majelis artis jeneng mafia. Oh mafia penjahat kok. Iso hadir majelisnya penjahat hari-hari. La ilaha illallah. Akhirnya apa nak majelisnya mafia joget-joget. Lanang wedok nyampur. Oh majelisnya penjahat kok dihadiri. Iya orang. Nauzubillahi. Iya. Majelisnya lihat kok Sekhar mania, Ahbabul Mustafa. Nggih. Majelis sholawat Zahir mania. Jenenge wae apik nggih. Jenenge sing gak apik kok dimenang dire. Kok nek majelis iki apik dhewe paham. Iki wae iblis apa? Mengemas maksiat dalam taat. Sehingga yang hadir dari majelis tersebut, ngumpul laki perempuan, tidak merasa melakukan maksiat karena dia hadir majelis. Loh aku hadir majelis kok, untuk pahala kok. Ketika keluar dari majelis, dosaku diampuni oleh Allah kok. Hadis riwayat semprul jadi ini. La ilaha illallah. Tapi majelisnya gak bener, gak mungkin malaikat rahmat turun, gak mungkin. Sing ngolong malaikat azab dulu. Tipu daya iblis, hati-hati. Waspadalah. Jangan nyampur lagi perempuan. Sehingga kalau dia tidak tobat dari maksiat yang itu, karena orang kalau mau tobat dari maksiat itu dia harus tahu kemaksiatannya itu apa. Tapi dia nggak merasa maksiat, dia nggak tobat sampai mati, matinya suun. Khotimah. Pinter kok gak pinter iblis itu, pinter iblis itu. Nah iso dadi manusia, iso dadi presiden iblis itu. Oh iya tak, jadi presiden iblis, lebih dong. Daripada no, nggih. Tapi saking pinternya iblis. Makanya hati-hati. Perlunya kita menghadiri majelis ilmu. Karena al-ilmu, katanya Sayyidina Ali, yahrusuka. Ilmu itu yang menjaga kita. Menjaga dari apa? Menjaga supaya ibadah kita sah, bisa diterima oleh Allah. Nggih. Kalau kita ibadah dengan ilmu, ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Poso, niat sebelum terbitnya fajar, sebelum masuk waktu subuh. Di Surabaya itu ada, saya barusan dilapori, Beb, ada satu keluarga di Surabaya poso, gak mangan, gak ngombe, tapi ngerokok, batal. Mereka bilang, loh, kan sing batal poso ku mangan sego. Oh, akhirnya mangan lontong gak batal mana. Ya ilah, itulah keakian lontong, karena dia ganti lontong. Bahaya ini, hati-hati. Gak hadir majelis zakatnya ya apa, zakatnya niati zakat ya apa, nitipno zakat nak masjid ya apa niati. Kono niati masing-masing dengan sing takmir masjid ya ojo sembarangan nrimo. Nggih. Ono sing jenenge taukil diwakilno, ojo pas cuman catet tok gak ngomong. La ilaha illallah. Dadi ambil zakat sing
tertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menjaga juga kita dari maksiat. Orang kalau punya ilmu tambah takut kepada Allah, gak dalam maksiat. Aduh, iyorek ikhtilat ngumpul lanang wedok nak majelis gak oleh wis aku lanang wedok ya. Ketika mahal-kiam berarti maju-maju. Nggih. Mahal-kiam tetap nanggone. Mudah-mudahan Nabi hadir. Meskipun yang belakang juga bisa mendapatkan berkahnya Nabi. Makanya tadi di warung ojo ngerokok. Ya. Nak majelis ojo ngerokok, ojo ngantongi mulai nak omamu ngerokok atau kenal pot. Ya pikir kabeh sangemu. La ilaha illallah. Kenapa Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Waqqas? Ini disebutkan dalam kitabnya beliau, Tadhkirun Nas. Beliau hadir maulid di Seoul. Beliau datang, Rasulullah keluar dari majelis maulid tersebut. Ya Rasulullah, ini majelis diadakan untukmu ya Rasulullah. Kenapa engkau keluar dari majelis ini ya Rasulullah? Yang hadir di dalam ada yang ngantongi rokok. Tak ngerokok loh. Mek ngantongi rokok. Tak dalam hadir Nabi Muhammad. Rokokmu pakai enak sepeda motor. Rokokmu ojo digawa nak mat. Jadi gara-gara kau Nabi Muhammad gak hadir. Cek nemen nih kontrek. Apa mana pas ngerokok nama jenis satu wis. Repot di minal jinnati wana setan yang berwujud manusia. Naudzubillahi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini satu cerita, ada rentenir datang kepada Syekh Muhammad Al-Azhar. Ya Syekh, saya mau tobat. Mau rentenir apa tobat? Ini bingung Syekh Muhammad. Tapi karena mau ngalim, kamu mau tobat dia. Kamu ingat nggak orang-orang yang kamu zalimi, yang kamu ambil lebih hutangnya? Ingat ada catatannya. Kembalikan kelebihan hutang mereka dari harta kamu yang halal. Siap. Terus kalau masih ada sisanya hartamu yang halal, sedekahkan semuanya di jalan Allah. Siap. Kemudian betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. 3 hari kemudian orang ini mati. Rentenir ini mati. Tapi mukanya bercahaya putih, senyum. Bingung Syekh Muhammad Al-Azhar. Padahal wong alim lagi. Wong alim bingung. Orang rentenir mati ini husnul khotimah. Saiki wong-wong dibujuki ambil bangunan warnane ijo, tulisannya mengatasi masalah tanpa masalah. Kon mlebu nang kono wis ndelek masalah. La ilaha illallah. Cek nemen. Angel wis. Ojo nak bangunan iki kurek. Diperangi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi. Tapi karena masih punya guru, nah itu pentingnya kita punya guru. Ada yang membuat kita ini bingung, bisa tanya sama guru. Tanya kepada gurunya. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Bil Hasan bin Saleh Bahru Nuruh Tafih La yaga' li fadih Ya samad ya mannan. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Masya Allah. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu mas nek sholat malam mek 2 rakaat. Tapi rakaat pertama mengkhatamkan Al-Quran. Rakaat pertama mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dibaca kabeh. Rakaat kedua membaca 10.000 qul huwallahu ahad. Masih mek 2 rakaat takbir mari sholat isya salamin assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi adzan subuh Allahu akbar Allahu akbar. Alim dua kitab cilik jenenge Sifat Salatul Muqarrabin dibaca sama mufti Mesir. Para mufti Mesir mengatakan kalau orang yang ngarang kitab ini masih hidup, kami para mufti Mesir wajib belajar ilmu ini. Ini luar biasa ini. Padahal Habib Hasan bin Saleh ada di depannya. Kamu tahu nggak siapa yang ngarang kitab ini? Tahu siapa? Orang Hadramut. Gak ngaku, aku sih ngarang kitab. Gak ngaku. Subhanallah, saat ini detik wali ngaku wali. Detik keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Ruwet saya ini. Ya,
Nah, jadi keturunan Nabi ojo ngaku keturunan Nabi. Al-Imam An-Nawawi sing ngarang kitab Masya Allah Minhaj, sing ngarang kitab Muhadzab. Jadi keturunan Nabi tapi sudah di wali kutub. Luar biasa. Sani ya Allah, moro-moro ditekani wong kok sampean keturunan Sunan Giri. Ojo. Pasal goblok banget, la ilaha. Aku keturunan Nabi, gak iso mlebu swarga percuma. Jangankan aku keturunan Nabi. Man da'a aban fil Islam wa ma'rufun annahu ghayru abihi fil Islam fal jannatu alaihi haram. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang mengakui seorang bapak dalam Islam padahal itu bukan bapaknya, diketahui itu bukan bapaknya, maka orang ini haram mlebu swarga. Haram, masih alim, masih di pondok, masih santrine akeh. Nggih. Misale Ustaz Sya'roni bapaknya siapa? Sinten namanya, Pak? Muhammad Said. Tiba-tiba Ustaz Sya'roni ngomong, "Wah, saya anaknya Ki Hasyim Umar." Berarti ngaku bapak yang bukan bapaknya. Haram mlebu swarga. Eman. Padahal kula jenengan ini ya Allah, yang delek mlebu swarga supaya bisa mlebu swarga. Mlebu swarga ku minimal iso mandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dunya gak iso mandang Nabi, nak swarga iku iso mandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Wong terkenal bapak itu kiai, jadi Habib, moro-moro anaknya tadi Habib, ke Hongkong. La ilaha illallah. Nek Habibnya dia yo Habib, betul. Ono Habib Muhammad bin Idrus kakek saya di Surabaya. Ono Habib Ja'far bin Syekhona Segaf di Pasuruan, itu zamannya Belanda. Lah, bapak-bapak mereka sing porok dia yang orang sesama sezaman dengan mereka yang karena aku Habib. Tiba-tiba keturunan la ilaha illallah. Apa sih yang didelek iki apa? Kami para habaib gak minta, gak tahu daftar. Habib kami ini gak tahu daftar. Pilih dari Habib. Katakan daftarlah ya, moro-moro dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga Habib ini tanggung jawabnya berat, besar. Harus bisa menyenangkan Nabi Muhammad, harus bisa menggembirakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ilmu itu akan menjaga kita, tak ngaku-ngaku bernasabkan kepada siapapun. Jadi orang meskipun terkenal dua ilmu, tapi ngaku bernasabkan kepada Nabi, padahal dia gak ono, berarti kan dua ilmu. Kak wati bi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Orang terkenal banyak Kiai Nawawi Al-Bantani, julukannya Al-Bantani dia, betul. Nah, memang keturunan Sunan Gunung Jati yoke biye dewe ngaku sayyid atau syarif. Tapi ndak Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Fadani, Tokoh Padang dan lain sebagainya. Di zaman saya ini memang zamannya memang zamannya zaman edan. Kak edan ngomong ceramah nak maulid Nabi malah menghina Nabi. Kak edan ini. Edan digendeng di sampel. La ilaha illallah. Nah, ilmu akan menjaga kita dari itu semua. Ilmu akan membuat kita hormat sama Nabi. Ya Allah, orang-orang zaman dahulu kalau hormatnya sama Nabi luar biasa. Lanjut cerita yang tadi, karena punya guru, maka beliau ngadu, ya Syekh, ya Habib Hasan Bisolan Bahar. Ini rentenir kok bisa mati husnul khotimah. Oh, coba ceritakan bagaimana ciri-cirinya orang tersebut. Tingginya sekian, warna kulitnya seperti ini, wajahnya seperti ini. Oh, jangan heran. Jangan heran kalau dia mati husnul khotimah. Loh, kenapa wahai guru? Dia datang dari desa kamu namanya Ghurfah, ke desa saya namanya di Asbah, sekitar 5 kilo. Itu sekitar 5 kilo. Tujuannya nagih hutang. Tujuannya nagih hutang. Orang ini datang hari Selasa, digedor orang yang punya hutang rumah, orang yang punya dor. Istrinya dari atas nggak buka jendela, tanya siapa? Mana suamimu? Ayo bayar hutangnya. Uang hutang Melayu itu biasa. Sampai saya kita ternyata ya. Oh, wes repot wes, ditagih. Ya Beb, bulan depan Beb.
Terus lagi kan saya bilang bulan depan lagi. Ya saya kan bilang bulan depan kan ayo. Terus 3 tahun nggak bayar. Repot, ngutangnya itu aduh, tolong saya harus begini. Waduh, repot deh. La ilaha. Nah, ketika dibilang oh suami saya lagi hadir majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, karena majelis beliau Selasa sore. Kemudian dijadikan rutinan Hadrah Wasaudan di mana-mana Selasa sore. Maka orang ini hadir majelisku, katanya Habib Hasan, nyari orang yang punya utang. Sehingga dia berdiri di akhir majelis didelai wong ini. Delai. Begitu ketemu sama yang punya utang, dia datang langsung duduk di sebelahnya. Tapi ketika dia berdiri di akhir majelis mencari orang yang punya utang, aku lihat rahmat Allah masuk ke dalam dirinya. Padahal dia hadir majelis kayak sepisan. Tujuannya nagih utang, mati nih husnul. Aduh. Makanya ojo malas-malas hadir majelis ilmu nggih. Ki Husin Umar rutinannya kapan? Gus Bahodin Surur rutinannya kapan? Nih, kiai-kiai sing lintuni rutinannya kapan? Para habaib seperti Habib Muhammad Barakbah rutinannya kapan? Tidak bisa hadir tiap hari milih. Salah satu ini pembahasan muhadzab. Bahas kita muhadzab beliau, Masya Allah. Muhadzab itu karangannya Imam Nawawi 23 jilid nih. Luar biasa ini masalah fikih. Hadir, rutinkan diri untuk hadir di majelis ilmu. Insya Allah meninggalnya bisa husnul khatimah. Jadi saya ini majelisnya Rasulullah masuk masjid ada 2 majelis, majelis zikir, majelis ilmu. Rasulullah mengatakan 2 majelis ini majelis yang baik, itu majelis zikir. Lanang dong, gak ngumpul lanang wedok. Kadang-kadang saya ini majelis zikir ngumpul lanang wedok dipateni lampu nih supaya lebih khusyuk. Aduh bahaya itu. Pas setan teko, aduh wes. La ilaha illallah. Ini 2 majelis yang baik. Walakinni bu'ithtu mu'allimah. Akan tetapi aku diutus untuk mengajarkan ilmu, maka beliau duduk di majelis ilmu. Apa maning majelis yang mau nyampur lanang wedok, apa maning majelis yang joget-jogetan. Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Segaf yang mempelopori majelis sholawat seperti ini, tujuannya agar kula jenengan ini bisa sholawat. Tujuannya agar kula jenengan zikir tadi kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi malah la ilaha illallah udah saya goyang ini. Itu apa la ilaha. Bahkan hadir majelis sholawat bertahun-tahun, dia tetap gak sholat. Dia tetap gak poso. Berapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, ada majelis sholawat di Surabaya, ada kuis ditanyai, kita kok ikon poso, ya poso ulan, mokel ping 5. Nah kita mau duro, ado-ado, hadir di Surabaya majelis sholawat gak poso. La ilaha. Saya pernah hadir, ada satu majelis ngadakan acara bukber, buka puasa bersama. Saya nyampe di lokasi itu jam 4 sore. Gak ada nih orang sing ngerokok. Hadir bukber ngerokok. Tak tegur kancane Sasakroni karena di sebelahnya. Eka jadi ini. Oh niki hadir bukber tak kosong. Jadi aku kan ada ini. Memang Eka rokok sedekah. Nggih. Memang terus terang. Iki lho Beb sing ngerokok mau Beb. Atau aku rokok dibuang. Memang sengaja tak tegur sing liyane supaya kerosok. Wis derang kok gak kosong ya opo. Mari ngono hadir bukber. Termasuk anggota majelis. Iki ya opo. Auzubillahi. Dunia sudah terbalik. Ini loh. Hadir majelis sekali rentenir padahal bisa matinya husnul khotimah. Maka mari ayo. Silakan hadir majelis apapun, tapi jangan lupakan majelis ilmu. Majelis yang akan menyelamatkan kula jenengan dunia akhirat bakal selamat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai diampuni semua dosanya oleh Allah, dihapuskan semua kemaksiatannya oleh Allah. Semoga kita dan mereka
menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dan semua umat Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama beliau Ki Haji Hussein Umar, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajalnya, kita dan orang-orang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayat husnil khitami wa'atina ma qad sa'alna min 'atayaka al-jisami واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. مودع يا رمضان أودع علينا بالغفران. اللهم أعد رمضان علينا وعلى أهالينا سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائر أمة سيدنا محمد. اللهم الطف أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اهدنا ووالدنا وأهلنا وأولادنا ولسائر أمة سيدنا محمد، واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله